Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para siswa ABY yang senantiasa bersemangat. Suatu hari berkumpullah beberapa orang di salah satu rumah di antara rumah-rumah di kota Madinah. Mereka sedang berbincang asik, membincangkan apapun. Di saat mereka sedang berbincang itu, tiba-tiba salah seorang di antaranya bertanya. Orang yang bertanya itu adalah Umar bin Khattab. Apa cita-cita kalian? Itu pertanyaan Umar bin Khattab. Salah seorang di antara mereka lalu mengatakan, saya berkeinginan agar memiliki emas yang banyak yang memenuhi rumah ini, lalu dengan emas itu akan aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan aku akan bersedekah dengan itu. Kata Umar, yang lain, kalian punya cita-cita apa? Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, ya Khalifah, saya punya keinginan rumah ini dipenuhi dengan permata, lalu dengan permata itu aku akan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan akan aku sedekahkan untuk orang-orang yang fakir miskin. Kata Umar, yang lain, adakah di antara kalian yang masih memiliki cita-cita dan impian yang berbeda? Kata orang-orang yang hadir dalam majelis itu, yang sedang nongkrong-nongkrong itu, yang sedang berbincang-bincang itu, mereka mengatakan, tidak ada ya Khalifah. Nah, Anda sendiri apa cita-citanya? Tadi sudah kami jawab apa yang Anda tanyakan, dan sekarang kami balik bertanya, apa cita-cita Anda? Kata Khalifah Umar bin Khattab, aku mengharapkan lahirnya orang-orang sekaliber dan sekualitas Abu Ubaidah ibnu Jarrah, Mu'ad bin Jabal, Salim Maula Abu Hudzaifah, dan Hudzaifah ibnul Yaman. Dengan orang-orang itu, aku akan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Adik-adik sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kisah sederhana ini bertutur kepada kita tentang perkara impian. Orang-orang besar ternyata yang difikirkan adalah hal-hal besar. Orang-orang kerdil biasanya yang dipikirkan adalah hal-hal yang receh dan remeh-remeh. Nah, sebagai anak-anak muda muslim, tentu kita bisa belajar banyak dari dialog dan kisah sederhana ini. Sahabat-sahabat sekalian, adik-adik semuanya, para siswa ABY, yuk kita belajar sejenak dari impian dan cita-cita Umar bin Khattab. Satu hal sederhana saja. Sekali lagi, ternyata ini perkara kualitas seseorang. Mereka orang-orang yang berkualitas, impian-impiannya ternyata juga berkualitas. Salah satu yang diimpikan oleh Umar bin Khattab adalah lahirnya orang-orang yang berkualitas. Tentu kita bertanya-tanya, seberapa besar sih kualitas dari nama-nama yang disebutkan oleh Umar bin Khattab itu? Seberapa besar kualitas dari Abu Ubaidah ibnu Jarrah, Mu'ad bin Jabal, Salim Maula Abu Hudzaifah, dan Hudzaifah ibnul Yaman? Kalian bisa menelusurinya dengan membaca dan bertanya tentang sirah para sahabat. Tetapi sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang tercatat dalam sejarah sebagai orang-orang hebat. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengakui kehebatan dan keunggulan mereka. Mereka adalah orang-orang muslim, sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang soleh tetapi sekaligus berdaya. Abu Ubaidah ibnu Jarrah, Rasulullah SAW menyebutnya sebagai aminu hadhil ummah, orang kepercayaan umat ini. Dia tidak sekedar soleh, dia bertakwa kepada Allah SWT, dia penuh dengan ketaatan, dia cerdas, dia seorang panglima perang, tetapi sekaligus juga dia seorang gubernur yang memimpin wilayah Syam. Beliau wafat karena wabah yang menyerang Syam. Itu Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Ada Mu'ad bin Jabal. Siapa yang tidak kenal Mu'ad bin Jabal? Orang yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Kapasitas keilmuannya luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ambillah Al-Quran, belajarlah Al-Quran dari Mu'ad bin Jabal, Salim Maula Hudzaifah, dan beberapa nama sahabat-sahabat yang lainnya. Satu nama disebut, Mu'ad bin Jabal. Beliau sangat menguasai perkara halal dan haram. Kualitasnya tidak diragukan lagi. Ada nama Salim Maula Abu Hudzaifah. Seperti tadi, dia orang yang sangat cerdas. Hampir seluruh deret nama yang disebutkan oleh Umar bin Khattab memperlihatkan mereka adalah orang-orang yang unggul dan berkualitas. Semestinya kita juga memiliki impian yang sama, menyiapkan diri kita menjadi orang-orang yang unggul dan berkualitas.
Tetapi untuk menjadi pribadi yang unggul dan berkualitas itu, satu, kita harus memperkuat orientasi hidup kita dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, perkuat orientasi hidup kita dengan sebaik-baiknya. Perhatikan orientasi hidup para sahabat. Mereka tidak sekedar ingin sukses untuk dirinya sendiri. Mereka tidak sekedar ingin berhasil untuk dirinya sendiri. Yang difikirkan adalah umat, yang difikirkan adalah masyarakat, yang difikirkan adalah kontribusi. Karena sukses untuk diri sendiri itu biasa, tapi menyukseskan dan memajukan masyarakat itu baru luar biasa. Dan itulah yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan besar di dalam sejarah kita. Nah, dari belajar pada Umar bin Khattab itu, semestinya kita, anak-anak muda ini, tidak sekedar memikirkan hal-hal yang receh. Jangan pula beranggapan, ya sudahlah saya begini-begini aja. Jangan minimalis. Persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk menjadi generasi muda muslim yang unggul dan berkualitas. Saya teringat adik-adik sekalian, sahabat-sahabat sekalian, pada doa yang dilafalkan oleh Umar bin Khattab, pribadi yang sama, yang mengharapkan lahirnya orang-orang besar di dalam sejarah ini. A'udzubillahi min jaladil fajr wa ajdi siqah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pinta Umar bin Khattab. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang jahat tetapi dia punya kekuatan, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang terpercaya, soleh tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Jadi mari kita lihat, sahabat sekalian, adik-adik sekalian, rupa-rupanya kalau kita coba petakan, ada orang yang soleh tetapi sekaligus juga berdaya. Ada orang yang soleh tapi tidak berdaya. Ada orang yang berdaya tapi tidak soleh. Dan ada orang yang dia sudah tidak soleh, enggak berdaya lagi. Tentu kita tidak ingin nih berada di kuadran orang-orang yang sudah enggak soleh, enggak berdaya, sudah tidak hormat kepada guru, malas-malesan dalam belajar, tetapi sekaligus juga dia enggak memiliki potensi apa, enggak memiliki kapasitas apapun karena tidak pernah dikembangkan. Yang diharapkan oleh Islam adalah pribadi muslim yang soleh tetapi juga berdaya. Yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab adalah mereka yang soleh tetapi tidak berdaya. Kenapa orang yang soleh tidak berdaya dikhawatirkan? Karena dia tidak bisa berbuat apapun. Kesolehannya tidak memberikan efek dan perubahan di tengah masyarakat. Sementara orang-orang yang kuat tetapi tidak soleh, dia berdaya tetapi tidak soleh, itu pun juga dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Dan semestinya kita mengisi ruang kosong ini, melahirkan dan menyiapkan diri kita menjadi anak-anak muda muslim yang soleh tetapi juga berdaya. Pribadinya soleh, taat kepada Allah SWT, mencintai Allah SWT, hidupnya hanya untuk Allah SWT, orientasi dan cita-citanya hanya untuk Allah SWT, untuk memperjuangkan Islam, untuk memperjuangkan dakwah Islamiyah. Lalu dia juga berdaya, dia punya banyak kapasitas, dia cerdas, dia memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, dia rajin, dia disiplin, dia bertanggung jawab, dia mandiri. Itu muslim-muslim yang berdaya. Nah, saya ingin menyampaikan pada adik-adik semuanya, marilah kita menjadi pribadi yang soleh sekaligus berdaya. Karena pribadi-pribadi seperti inilah yang diharapkan oleh Islam. Islam sangat menghajatkan lahirnya anak-anak muda yang dia soleh tetapi sekaligus berdaya. Ini bukan perkara usia. Usia yang masih muda dan belia seperti Anda semuanya, seperti kalian semuanya, sudah layak untuk menjadi orang-orang besar dalam lingkup dan ruang di mana teman-teman hidup dan berkiprah. Sekali lagi, orang besar bukan perkara usia. Orang besar adalah perkara orientasi hidupnya hanya tertuju pada Allah, sekaligus sikapnya dipandu oleh Islam.